Nah, akhirnya kita bisa mengerti bahwa semua apapun ilmu yang kita dapatkan itu ada dari guru. Tanpa lewat guru kita bisa berpikir dari mana. Makanya mohon maaf, jangan sampai kemudian menganggap ringan kepada guru. Ini ada cerita yang tadi saya bacakan dalam hadis tadi. Yu'maru bi unasin minan nasi yaumal kiamati ila jannah. Yu'maru diperintahkan bi unasin minan nasi, sekelompok manusia pada hari kiamat nanti. Contohnya saya yakin, kan saya sudah mengamalkan itu. Waktu itu kemudian ternyata termasuk dibawa oleh petugas-petugas. Saya mungkin ya dikasih kesempatan, diperlihatkan milut surga. Waktu sampai mendekat surga, sampai lihat surga itu bagaimana, merasakan baunya bagaimana, dan merasakan bagian-bagian bangunan dari surga yang semuanya itu luar biasa indahnya. Tetapi mungkin waktu dulunya dia tidak belajar dengan baik, jadi dikasih tahu, cuman waktu dikasih tahu tuh dia tahunya tidak lewat pembelajaran, lewat pemikirannya sendiri. Kira-kira itu surga gini itu dia sudah membayangkan, tidak lewat gurunya. Tapi ini dikasih tahukan oleh si pembawa petugas tadi, ya seperti apa adanya. Memang pembelajarannya begitu. Nah, orang tadi dibawa sampai melihat surga. Ternyata bisa melihat surga bagaimana, bisa melihat istana-istana bagaimana, bisa melihat apapun yang akan diberikan kepada kekasih-kekasih Allah. Nah, waktu sampai mendekati surga, ternyata petugasnya itu mendapat perintah, jangan dibawa ke sana. Itu orang-orang yang tidak benar itu, bawa pergi. Akhirnya diusir. Nudia in anin sarifu minda fa'inahum la nasibalahum gitu. Karena dia tidak punya bagian tentang surga tadi yang dia ketahui tadi. Akhirnya bagaimana? Setelah tahu gitu kan rasa hati itu ternyata surga, masya Allah luar biasa. Aku nggak masuk surga ya, termasuk aku yang di bawah gitu, itu yang pikiranku gitu. Tapi ternyata yang pikiranku seolah-olah saya ditunjukkan itu nanti saya akan dimasukkan, ternyata tidak dimasukkan. Karena apa? Karena pembelajaran saya itu tidak karu-karuan belajar, sehingga akhirnya tidak melalui peraturan-peraturannya. Nah, bagaimana rasanya kalau kemudian dibawa mendekati surga, setelah dekat, setelah tahu, setelah ngerti apa yang bakal diberikan kepada orang-orang yang benar, ternyata situ dia ditolak. Wah, luar biasa. Mereka tentu luar biasa. Kalau jauh dikasrotin wanadamati, mereka pulang dari surga, dari kedekatan mendekati surga itu dijauhkan lagi. Bagaimana rasanya? Wah, mereka semua tidak pernah membayangkan, aku sudah melihat surga, ternyata aku tidak dikasihkan masuk, disuruh pulang. Tentu akan merasa suatu hal yang luar biasa. Ya mungkin karena apa? Dia dikasih kesempatan untuk melihat surga, tetapi dalam perjalanan hidupnya itu maunya sendiri. Jadi tidak dengan satu pembelajaran yang benar kira-kira. Akhirnya bagaimana? Orang-orang tadi tentu saja pulang dari kedekatannya kepada surga, dijauhkan. Lalu akhirnya mereka mengatakan, fayaquluna ya Rabbana lau adkhaltana an-naro qabla an turiyani ma araitana min sawabi ma'adatahu li ahliya. Mereka itu ngomong, wahai Allah, kamu kok banget sih, kamu ajak aku, kamu tunjukkan aku
menurutku aku masuk surga, tapi ternyata kamu usir saya. Nah akhirnya bagaimana? Andaikan saja ya Allah, nggak usah kamu tunjukkan, nggak usah kamu dekatkan aku ke surga. Karena apa? Setelah kamu dekatkan kepada surga, keinginan saya kepada surga luar biasa, ternyata kamu usir. Saya itu menyesal sekali. Andaikan boleh ya Allah, tidak perlu kamu tunjukkan aku kepada surga, langsung aja masukkan aku ke neraka. Kan enak. Tidak tahu surga dulu. Setelah Anda tahu, andaikan diberikan kesempatan mengetahui surga dulu. Terus setelah itu ternyata Anda tidak ada bagian di situ, bagaimana rasanya? Tentu luar biasa sakitnya, karena yang diketahui adalah hal yang luar biasa enaknya. Ini loh, keyakinan ini adalah apa? Tentu ada sebab ya dalam pembelajarannya mengapa ditolak. Nah akhirnya lau adkhaltana naro qabla anturiyani ma'araitana min sawabi ma'adattaha li ahliha qala Allah ta'ala inni aradtu bikum dzalika. Memang sengaja aku gitu kan, kamu rasain dulu dari gini. Nah, kamu mikirkan masuk surga, tetapi karena perjalanan kamu tidak benar, ya kayak saya atau kayak kita itu mujadah, tapi kita mujadah kan benar ya. Mudah-mudahan jangan ditunjukkan surga dulu, baru tidak boleh masuk surga. Nanti sampai di sana menyesalnya luar biasa sekali. Makanya mujadahnya yang benar gitu, jangan sampai kemudian sembarangan. Nah, mujadahnya yang benar dengan cara-cara yang ditetapkan. Nah, idza khalautumun qala idza khalautumun nah barastumu li bil kabair. Dijelaskan oleh Allah, sewaktu kamu di dunia dulu, kalau kamu sendirian atau andaikan tidak sendirian dengan kelompoknya gitu. Kalau saya sendiri berarti saya sendiri sembunyi menyepi. Tapi kan juga bisa terjadi suatu persembunyian itu bareng-bareng kelompoknya. Kelompoknya merasakan mau dimasukkan surga. Jadi bukan hanya seorang. Nah, idza khalautumuni barustum bil kabair. Waktu kamu menyendiri, kan enak ya menyendiri ya. Apa yang dikerjakan? Segala macam dikerjakan. Kan tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu. Waktu selesai menyendiri, terus ketemu dengan manusia. Waktu ketemu kumpul lagi dengan orang-orang yang lain, kamu menjumpai manusia itu seolah-olah kamu itu orang yang suci. Yang kemarinnya itu sembunyi-sembunyi, main-main gitu. Tapi waktu ketemu orang ini loh, orang suci gitu. Itu. Nah karena ya luar biasa itu. Itu diketahui semuanya oleh Allah. Akhirnya itu dibukakan videonya, diputar kembali. Kamu kemarin kan begini ini. Ya pantas kalau kamu kemudian saya lakukan begitu. Turo unan nasa bi a'malikum khilafama tantawi ala kulubikum. Kamu tunjukkan amal-amal yang kamu kerjakan, tetapi amal yang kerjakan itu adalah tidak berarti tidak sama dengan apa yang ada dalam hatimu. Hibtumun nas, kamu takut kepada manusia. Banyak ya orang-orang kita yang takut kepada manusia. Contohnya apa? Lihat saja anak SMA. Anak SMA belajar putri, roknya berapa? Roknya cuma 10 cm di atas jempol. Itu mengapa dia pakai rok segitu? Itu karena takut aku Rasulullah. Kalau tidak pakai gitu tak Tuhan ini gitu. Ini hibtumun nas walam tahabuni. Kamu menakuti manusia tapi tidak takut kepada aku. Wa'ajaltumun nasa walam tujiluni. Kamu mengagungkan manusia tetapi sama sekali tidak memperhatikan kepada aku. Wa taraktum linnasi ma lam tatrukuli. Kamu kerjakan segala sesuatu yang kerjakan karena diperintah oleh manusia. Kamu harus begini.
Ya, waktu sholat ini jamnya mesti kerja, ya kerja gitu. Nah, terus ditinggalkan itu kan takut kepada manusia. Makanya itu loh, orang-orang yang berpikir itu dengan tidak pengetahuan yang benar, ataupun karena kondisi yang satu ketakutan, atau ada sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, kalau tidak mengerjakan yang dipecat dari pekerjaannya. Nah, itu semuanya yang dalam pikirannya itu mungkin pertama sekali merasa tidak enak ya, tapi terus-terusan akhirnya tiap hari sudah menjadi umum. Ya, pakai baju ya udah seadanya gitu. Nah itu artinya kan meninggalkan Allah, tapi nakut atau takut kepada manusia. Nah Allah karena itu orang dikumpulkan, akhirnya diajak suruh menyaksikan surga, suruh merasakan nikmatnya surga, suruh melihat istana-istana yang ada, disuruh juga dia melihat apapun yang akan disiapkan oleh Allah untuk penghuninya. Nah, mati senangnya ya. Tapi ternyata la nasiba lahum fiha, tidak ada bagian bagimu dalam surga tadi. Kenapa? Karena pekerjaan kamu dulunya seperti itu. Kenapa? Mungkin ini nafsu. Nafsunya karena pemikirannya itu tidak lewat guru yang benar. Jadi dia memakai pemikiran-pemikiran sesuai dengan keinginan saja, tidak lewat dulu yang benar. Artinya kalau orang belajar ilmu itu, kalau di istilahnya di pesantren itu mesti lewat sanadnya yang benar. Jadi aturan-aturannya itu ada. Nah kalau tidak lewat sanadnya, akhirnya ya melenceng sekalian semuanya itu. Akhirnya melenceng itu disangkanya benar. Nah waktunya pada sampai waktunya ternyata tidak benar. Kamu ternyata dulu hibtumun nasa walam tahabuni. Kamu takut kepada manusia tetapi tidak takut kepada aku. Wa ajlaltumun nasa walam tujilluni. Kamu memuliakan atau mengagungkan kepada manusia. Nanti dalam pilkada siapa yang didukung? Itu yang didukung mesti diagung-agungkan itu semuanya. Sampai-sampai apa? Karena mendukung dalam pilkada itu, dia melupakan waktu sholat segala macam, dia juga ditinggalkan. Walam tujilluni, kamu ternyata tidak mengagungkan aku. Wa taraktum linnasi, kamu meninggalkan karena perintah atasan, maka terhukum li, yang kamu tinggalkan untukku. Aku merintah kamu begini, ternyata yang kamu kerjakan adalah sesuatu yang lawannya. Maka akhirnya falyawma uziqukum alima azabi ma'ama haramtum menjazi di sawabi. Maka akhirnya hari ini saksikan apa yang terjadi. Aku tunjukkan kepada kamu semua siksaan yang luar biasa. Yaitu satu cara, dengan cara disuruh lihat surga dulu, terus ditunjukkan segala macamnya, ternyata dia ditolak, tidak ada di situ. Ini karena apa? Karena cara berpikirnya yang tidak karuan. Nah itu cara berpikir seperti itu tuh enak loh kita kerjakan. Enak kan? Cocok dengan nafsu kita. Nah akhirnya kalau kita ngerti kan, Masya Allah, tidak berani sama sekali ya. Artinya menuruti keinginan nafsu, bukan karena Allah. Kecuali kalau karena Allah ya lain gitu. Tapi orang yang menuruti nafsu dengan orang yang karena perintah Allah tentu lain juga ibaratnya dalam perbuatannya. Makanya jangan sampai kita nanti kemudian terkejut. Mestinya itu kelihatannya kayak mau ke surga. Contohnya saya, kira-kira saya berpikir mau dimasukkan surga, ternyata saya tidak termasuk daftar, diusir daripada kedekatannya dengan surga. Karena apa? Karena di dunia banyak pikiran-pikiran saya yang semuanya itu menyeleweng daripada aturan-aturan Allah.